Pada episode sebelumnya, Ratu Im Hwaryong sudah mulai menunjukkan taringnya. Menanggapi tantangan dari para menteri yang mendesak dilakukannya Taecyeon, Ratu Im Hwaryong membujuk putra-putranya untuk mempersiapkan diri sebagai calon putra mahkota. Para pangeran agung pun sepakat dengan pemikiran ibunya. Pangeran Agung Songnam menjadi salah satu pangeran yang berpotensi menjadi putra mahkota, jika dibandingkan dengan 3 pangeran lainnya. Tentu saja ada alasan mendasar kenapa Pangeran Songnam layak menjadi putra mahkota. Dan berikut adalah keunggulan yang dimiliki Pangeran Agung Songnam. Meski kelihatan tidak semangat belajar dan dicap oleh orang-orang istana sebagai berandal, ternyata Songnam juga cerdas. Hal ini dibuktikan saat mengetahui putra mahkota sakit parah. Ia menulis gejala yang dialami dengan bahasa kedokteran. Tabib Toji pun tak menyangka dan kagum karena bahasa yang dituliskan oleh Pangeran Agung Songnam setingkat dengan orang yang ahli di bidangnya. Ini menunjukkan bahwa ia adalah tipe orang yang hanya menyukai materi yang dibutuhkannya saja. Gaya belajar setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang hanya membaca, ada juga lebih memahami jika ada orang yang menjelaskan. Pangeran Agung Songnam termasuk tipe auditori, tak seperti kebanyakan pangeran yang hanya duduk sambil membaca buku. Saat ia lolos seleksi berikutnya untuk menjadi teman belajar putra mahkota, ia meminta tolong pada adiknya, Pangeran Agung Gye-song, untuk membacakan materi, sedangkan dirinya hanya berbaring sambil mendengarkan. Meski Ratu Hwaryong angkat tangan dengan kelakuan anak-anaknya, ini justru membuat mereka menjaga ibunya dari jauh. Salah satunya, Pangeran Agung Songnam. Saat Pangeran Uisong menghina Ratu Hwaryong, Songnam pun tak segan menghajarnya. Namun, kejadian tersebut pun diketahui Ibu Suri, hingga akhirnya mereka dimarahi. Sempat menjelaskan duduk perkara, tapi pada akhirnya Pangeran Agung Songnam dan adik-adiknya dihukum di tengah derasnya hujan. Diamanati oleh sang kakak mendiang putra mahkota untuk menjaga keponakan, ibu, dan adik-adiknya, perlahan Pangeran Agung Songnam mulai paham. Salah satu contohnya, sebelum Ratu mengetahui bahwa Pangeran Agung Gye-song berdandan bak perempuan, Pangeran Agung Songnam sudah tahu lebih dahulu. Oleh karena itu, saat mengetahui ibunya membakar tempat rahasia sang adik, ia segera mempertanyakan alasan dibalik itu semua. Walau awalnya sempat marah di dalam hati, perlahan mencair kala ibunya menjelaskan. Ia pun menghibur adiknya, Pangeran Agung Gye-song, dengan minum bersama. Bermain pedang dan pandai bela diri tanpa menggunakan senjata, tentu saja keahlian tersebut harus dimiliki oleh seorang putra mahkota. Ini karena tidak selamanya ia dilindungi oleh pengawalnya. Nah, Pangeran Agung Songnam memiliki keahlian tersebut. Kemampuan tersebut digunakan saat ada yang membuat dirinya terancam dan untuk memberi efek jera kepada orang yang berusaha melukainya. Pangeran Agung Songnam adalah pangeran yang tidak betah di dalam istana. Ia lebih menyukai turun ke lapangan. Dengan begitu, ia bisa melihat kondisi bagaimana penduduk di sekitarnya. Bahkan saat ada kebakaran, ia menerobos kobaran api untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Hal ini berdampak baik terhadap kredibilitasnya. Pada saat tes mengenai wabah di desa Gubuk, dirinya menjawab tidak berdasarkan teori, tapi fakta di lapangan. Ia cenderung memilih memberantas penyakit ketimbang membunuh pasien seperti yang diusulkan Pangeran Uisong. Saat mengetahui kakaknya sakit dan dirawat di kediaman ibunya, Pangeran Agung Songnam diam-diam mencari tabib yang bisa mengobati kakaknya tersebut. Ia pun meminta tolong kepada seseorang untuk mencarinya dan berani membayar berapapun. Setelah mendapatkan resep dan saran dari tabib Toji, ia langsung ke istana dan menyampaikan pada ibunya. Walau sempat ditolak, akhirnya sarannya pun dipakai. Terbukti, putra mahkota perlahan membaik. Pada preview episode 7, ia dimintai pertanggungjawaban oleh ayahnya, Raja Liho, atas obat yang diberikan tersebut. Ia pun kembali pergi menemui tabib Toji, untuk menyelesaikan masalah ini. Menghabiskan waktu di luar istana membuat Pangeran Agung Songnam berjiwa bebas. Ia pun dapat membaur dengan rakyat sekitar. Oleh karena itu, saat pemilihan teman belajar putra mahkota, ia tak merasa terbebani. Setelah kepergian sang kakak, ia sempat meminta izin kepada ibunya untuk tinggal di luar istana. Ratu Hwaryong hanya mengingatkan pesan yang disampaikan sang kakak. Tanpa pikir panjang, ia pun menghadap sekretaris Min untuk mendapatkan pengajaran tambahan. Hal ini agar ia lebih siap apabila dicalonkan menjadi putra mahkota. Nah, Drakor Lovers, meski dicap berandalan oleh orang-orang di istana, bahkan oleh neneknya sendiri, Pangeran Agung Songnam nyatanya mempunyai keunggulan yang unik dan berjiwa kesatria. Ia bahkan cukup mumpuni untuk menjadi putra mahkota selanjutnya. Lantas, bagaimana pendapat kalian tentang Pangeran Songnam? Komen di bawah. Nantikan terus pembahasan menarik drama Under the Queen Umbrella lainnya, hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bertemu lagi di video selanjutnya.